Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. Jenderal TNI Andika Perkasa resmi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI. Publik pun menunggu sepak terjang Jenderal Andika sesuai dengan visi misi yang disebutnya TNI adalah kita. Dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu tampak ada optimisme publik terhadap sosok Andika Perkasa. 21,9% mengaku sangat optimistis, 63,2% mengaku optimistis dengan kepemimpinan Andika Perkasa. Dan hanya 7,8% yang menjawab tidak optimistis dan sisanya 7,1% mengaku tidak tahu. Sementara itu saat ditanyakan apakah peran dan tugas TNI semakin baik atau buruk, 70% responden menjawab TNI semakin baik. 22,9% biasa saja dan hanya 2,3% yang menjawab semakin buruk, sisanya tidak tahu. Lalu bagaimana dengan tugas dan tantangan yang akan dihadapi Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Selengkapnya kita bahas seusai tangan berikut. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jenderal Andika Perkasa resmi dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa purna tugas. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu siang dan disaksikan oleh anggota kabinet dan beberapa tokoh nasional lainnya. Selesai pelantikan, Jenderal Andika Perkasa menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan awak media. Sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika menyebut akan melanjutkan tugas Panglima sebelumnya dengan beberapa perubahan dan evaluasi di beberapa sektor. Tentunya kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana sini. Berdasarkan survei Litbang Kompas, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembenahan kualitas sumber daya manusia di internal TNI yang harus segera dibenahi. Kedisiplinan dan tanggung jawab prajurit sebesar 39,5%. Kesejahteraan prajurit termasuk gaji dan tunjangan sebesar 29,2%. Kualitas pendidikan prajurit 15,3%, keterampilan militer prajurit 12,3%, dan yang menjawab tidak tahu sebesar 3,7%. Tak hanya itu, publik juga menaruh harapan besar pada TNI, terlebih lagi terkait hubungan dengan masyarakat. Saat ditanya apa harapan terbesar Anda terhadap TNI di masa mendatang, dari hasil survei Litbang Kompas terlihat 65,8% masyarakat mengharapkan TNI bisa semakin dekat dengan masyarakat. Kekuatan militer kian diperhitungkan dunia sebesar 12,3% dan perluasan jaringan kerjasama militer negara luar sebesar 7%. Sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa juga masih harus dihadapkan dengan PR terkait masalah kelompok bersenjata di Papua. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Ludwig Frederick Paulus menyebut Andika memiliki sejumlah prioritas membangun komunikasi sosial yang lebih baik untuk penyelesaian masalah di Papua. Nah, prioritas ya tentunya salah satu ya masalah Papua. Ya. Papua yang beliau angkat adalah bagaimana pendekatan penyelesaian Papua yang dilaksanakan dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Sebelum menjabat Panglima TNI, Andika Perkasa adalah Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Andika Perkasa juga pernah menjabat sebagai mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres dan Panglima Kostrat atau Pangkostrat. Selain pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Presiden Jokowi juga melantik Letnan Jenderal Dudung Abdul Rahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, menggantikan Andika Perkasa.
Dengan pelantikannya ini, kini Dudung Abdurrahman pun mendapat kenaikan pangkat menjadi jenderal. Tim Liputan Kompas TV. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Bagaimana Jenderal Andika Perkasa menjawab sejumlah tantangan dengan masa jabatan kurang lebih 1 tahun, saudara, hingga Desember 2022 nanti. Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin. Lalu ada Ketua Sentra Inisiatif, Al-Araf, dan Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara Institute. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Iya, saya ke Bung Al-Araf dulu, saya sambil menunggu Bung Ali. Adakah catatan terkait dengan pelantikan Panglima TNI kali ini? Ya, saya rasa pelantikan Panglima TNI kali ini menyisakan sedikit problem terkait dengan proses kontroversi pergantian kemarin, khususnya terkait dengan isu rotasi Panglima TNI. Meski kemudian itu yang akan menjadi tantangan besar buat Panglima TNI baru untuk melakukan konsolidasi internal ke dalam. Karena ekspektasi di dalam organisasi dan juga publik kan melihat bahwa mengacu undang-undang TNI, rotasi seharusnya terjatuh ke Angkatan Laut. Meskipun kan Kasal sudah mengatakan TNI loyal siapapun pemimpinnya. Itu udah pernyataan yang paling kuat yang disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono. Betul, Mas. Dan itu nanti akan menjadi tantangan untuk konsolidasi di dalam. Karena tidak mungkin di depan publik Kasal menyampaikan seluruh isi hatinya lah kira-kira. Tapi paling tidak ini akan menjadi PR besar buat Panglima TNI baru untuk bagaimana membangun integrated armed forces itu, yang kemudian menjadikan kesatuan TNI menjadi kesatuan yang terintegrasi dalam upaya menghadapi berbagai ancaman itu. Ya, nah, tantangan konsolidasi ke dalam ini akan menjadi PR ke depan. Oke, termasuk juga hari ini yang mengundang perhatian adalah pelantikan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Saya ke Bung Ismail. Ini merupakan all the president's man ya, betul ya? Iya. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini, Bung Ismail? Ya, kalau saya catatan pertama ya harus mengucapkan selamat kepada mereka yang mengemban amanah. Dan persis sama seperti tadi disampaikan Bung Al-Araf bahwa tantangan pertama adalah membangun soliditas internal TNI. Dan itu saya kira tugas kepemimpinan biasa ya. Setiap pemimpin baru tantangan utamanya tentu membangun soliditas internal. Dan saya termasuk percaya bahwa ini tidak akan menjadi isu yang serius dan mengganggu soliditas TNI. Itu tercermin juga saya kira dari optimisme publik dalam survei Kompas. Yang kedua, pilihan KSAD pada Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman ini juga sudah jenderal tadi sudah dinaikkan ya pangkatnya. Ya, Jenderal Dudung Abdurrahman juga tidak mengejutkan banyak pihak karena kalau ditakar dari sisi 5 dimensi misalnya ya kita bisa mencatat utamanya bahwa Dudung Abdurrahman memiliki tingkat akseptabilitas tinggi ya dibanding yang lain. Kalau soal yang lain-lain integritas, kapasitas saya kira semua bintang 3 di tubuh TNI AD memiliki kemampuan yang sama, tetapi dimensi akseptabilitas saya kira menjadi penting ya bagi Presiden untuk kemudian menentukan pilihannya. Dan memang 2 jenderal ini ya termasuk jenderal yang tercepat ya dalam meraih posisi-posisi strategis. Misalnya Pak Andika hanya 6 tahun ya untuk memecahkan 4 bintang. Pak Dudung juga jauh lebih pendek seingat saya dibanding Pak Andika. Jadi saya kira ini pilihan-pilihan Presiden ya tentu pilihan-pilihan yang terbaik. Iya, meskipun begini, selain akseptabilitas atau tingkat penerimaan terhadap Presiden yang tentu juga pasti bisa diterima karena Presiden yang melantik, juga komunikasi Kasat dengan Panglima. Ini hal yang penting dan ini akan terjalin baik karena Jenderal Dudung dengan Jenderal Andika Perkasa cukup dekat hubungannya. Ya tentu saja itu menjadi bagian yang diperhitungkan ya. Dugaan saya tentu saja karena saya tidak tahu persis Pak Jokowi pertimbangannya. Tetapi chemistry dalam memimpin matra darat khususnya ya tentu menjadi pertimbangan utama. Seorang KSAD dengan Panglima tentu harus memiliki kesepahaman visi dan kesepahaman langkah sehingga kembali tadi bahwa agenda membangun soliditas TNI khususnya 3 matra ini bisa berjalan sebagaimana harapan Presiden gitu Bung Aiman. Pendapat yang sama Bung Araf?
Untuk Pak Dudung ya? Iya, Pak Dudung, dan kaitan ke Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ya, Panglima TNI kan tentu harus memiliki komunikasi dan sinergitas dengan seluruh kepala staf angkatan. Apalagi di Indonesia memang karakternya Mas Aiman Panglima TNI terpisah dari kepala staf angkatan. Iya. Kalau di Amerika Serikat kan mereka Joint Chief of Staff itu ya juga menjabat sebagai kepala staf angkatan, jadi struktur yang bergilir gitu. Nah, karena bagian yang terpisah tentu pembinaan dan konsolidasi antar angkatan itu menjadi penting. Nah, keberadaan Pak Dudung sebagai bagian kepala staf angkatan darat akan mengejawantahkan langkah-langkah sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat Presiden, yang dirumuskan oleh kebijakan pertahanan oleh Kemhan, dan pembinaan kebijakan pembinaan yang dibangun Panglima TNI. Kepala staf akan mengikuti arah proses itu di dalam operasi dan tugasnya nanti. Gitu. Nah, tentu juga catatan berikutnya adalah terkait dengan bagaimana nasib dinamika kondisi status operasi militer di Papua. Ya. Itu tentu yang akan menjadi pertanyaan publik ke depan di tangan Panglima TNI baru dan di tangan Kepala Staf Angkatan Darat. Sampai situ nanti saya akan tanya, saya juga ingin bertanya sesungguhnya apa yang akan berubah di tangan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI nantinya. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita cermati, apa yang akan kita saksikan sama-sama. Kita akan kembali saat lagi untuk membahas ini, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.